Shalom Bapak dan Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Mariase, SSI Teol. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengiringi ibadah kita dengan menaikkan pujian Allah yang setia. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, kepada sidang jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita. Mari kita menaikkan pujian. Aku hendak tetap berhati tulus.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur secara litani dengan membaca Mazmur 19 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa membawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami percaya bahwa Bapa mengasihi dan memelihara kami, memberkati kami dengan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, pekerjaan, keluarga. Itu semua bukti cinta Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, di dalam kami menerima berkat Tuhan, ada banyak sekali kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa yang kami pikirkan, yang kami katakan, terlebih-lebih yang kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengaku dosa-dosa kami, memohon belas kasihan dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan akan mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib di bukit Golgota menyucikan dan menguduskan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian karena kasih-Nya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 13 yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita menerima anugerah pengampunan dosa. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara, inilah kesaksian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam pengampunan dosa kita. Berdasarkan pada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita menaikkan pujian, jadikan aku indah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk memahami apa yang akan kami baca dan kami dengar. Hamba yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Bapa berkenan memakai agar setiap perkataan hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Kami menyambut firman ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 34 sampai 39. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?
Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, mengerti, terlebih-lebih yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tentunya kita tetap bersukacita senantiasa ketika kita boleh bersekutu bersama dengan keluarga kita. Sukacita itu harus tetap ada. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ambisi? Apa itu ambisi? Ambisi adalah sebuah motivasi bagi manusia untuk hidup lebih baik atau sebuah motivasi untuk menjalani hidup yang sedang dijalani oleh seseorang. Ambisi mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi manusia itu harus memiliki ambisi di dalam kehidupannya. Karena dengan ambisi ini menunjukkan motivasi seseorang untuk hidup. Bagaimana kalau seseorang hidup tanpa motivasi, tanpa sesuatu, tanpa tujuan? Tentu akan tidak bisa hidup dengan baik. Jadi semua orang itu harus memiliki ambisi. Nah, terus selanjutnya apa yang dimaksud dengan ambisius? Ambisi dan ambisius. Hanya beda sedikit ditambah us. Ambisi, ambisius. Ambisius adalah sikap yang menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sikap yang menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan karena menggebu-gebunya, seseorang yang ambisius bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Jadi terkesan sedikit negatif orang yang ambisius. Tidak peduli caranya baik atau tidak, yang penting saya mendapatkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat ada 3 orang. Yaitu Yesus, Yakobus, dan Yohanes. Latar belakang bacaan kita pada pagi hari ini
adalah pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus akan menderita di Yerusalem. Murid-murid merasa tidak enak mendengar berita ini. Mereka merasa khawatir. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan akan mati? Jadi mereka merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang Yesus sampaikan mengenai dirinya terhadap murid-murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat 3 pribadi itu. Yang pertama, Yesus. Dalam pemberitaan tentang kematiannya, kalau kita membaca di ayat 34, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Yesus tetap mau melalui itu. Yesus tetap sadar bahwa dirinya ditentukan oleh Allah untuk menderita bagi manusia. Ketika ia nanti akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, Yesus tidak gentar. Ia sadar bahwa ia sedang membawa misi Allah untuk keselamatan manusia. Ia melakukan dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kita melihat di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Yesus membawa misi Allah di dalam dirinya. Walaupun ia sendiri tahu beban yang harus ditanggungnya itu cukup berat. Dibunuh, disalibkan, dihina, dicaci, dibenci oleh banyak orang. Tapi Yesus tetap berpegang kepada perintah Tuhan bahwa ia harus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, mari kita melihat sosok Yakobus dan Yohanes. Dalam ketakutan mereka mendengar berita bahwa Yesus akan dibunuh, bahwa Yesus akan mati. Mereka berdua ingin mendapatkan sebuah kedudukan yang lumayan tinggi. Kedudukan itu mungkin tidak tepat bagi mereka. Mereka di dalam ayat ke-35 sampai ayat 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ini permintaan mereka. Mereka menginginkan kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau saya melihat permintaan mereka, ini adalah permintaan yang terasa sangat aneh. Mengapa ini terasa sangat aneh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang pertama,
Mereka merasa layak. Yang lain bagi mereka tidak layak. Yesus memiliki 12 murid. Tapi Yakobus dan Yohanes, mereka merasa layak mendapatkan tempat itu. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain? Apakah mereka tidak layak? Tentu ini adalah hal yang aneh. Kalau kita membaca di Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat ke-45. Di sini kita melihat respon dari murid-murid yang lain memarahi Yakobus dan Yohanes karena meminta kedudukan itu. Yang kedua, mengapa permintaan itu bagi saya terasa aneh? Mereka menggunakan kedekatan untuk mendapatkan kedudukan itu. Jadi ketika mereka begitu dekat dengan Yesus, mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan mengenai penderitaannya. Lalu ia pergunakan kesempatan itu, kedekatan itu untuk meminta kedudukan. Supaya suatu saat mereka dapat tempat di dalam kemuliaan Tuhan. Bukankah hal ini sering terjadi? Kedekatan dipergunakan oleh seseorang untuk mendapatkan kedudukan. Yang ketiga, jawaban Yesus kepada mereka di ayat yang ke-38 bahwa sesungguhnya mereka tidak tahu dengan apa yang mereka minta. Sesungguhnya ini adalah pukulan keras bagi mereka. Mengapa ini adalah pukulan keras bagi mereka? Pertama, karena mereka tidak paham arti panggilan mereka. Mereka dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mereka minta kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini artinya bahwa mereka menginginkan kedudukan yang tinggi. Kedudukan seseorang yang di sebelah kanan raja, di sebelah kiri raja. Itu pasti mereka ingin untuk dilayani. Tidak mungkin seseorang yang ada dalam kedudukan yang tinggi mau melayani. Tapi pasti minta untuk dilayani. Padahal mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani, bukan untuk melayani. Tapi ambisi mereka supaya mendapatkan kedudukan. Kemungkinan karena mereka ingin dilayani. Yang kedua, mereka sudah menuntut upah. Padahal pekerjaan dan pelayanan belum selesai. Tapi mereka sudah meminta upah, meminta kedudukan. Pastikan saya kalau nanti engkau datang sebagai raja, aku mendapat kedudukan. Padahal tugas belum selesai. Tapi mereka sudah meminta kedudukan, sudah meminta upah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambisi harus dimiliki oleh manusia untuk membuat manusia itu semakin lebih baik lagi. Tapi sikap ambisius, kita melihat sikap dari Yakobus dan Yohanes. Bagaimana mereka berdua sangat ambisius sekali mendapatkan kedudukan itu. Mereka merasa layak. Yang lain tidak layak. Hanya mereka saja yang layak. Mereka menggunakan kedekatan untuk mendapatkan suatu
kedudukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia harus memiliki ambisi untuk menjadi lebih baik. Sikap ambisius harus dihilangkan dari kehidupan manusia. Mengapa sikap ambisius ini sangat tidak baik? Karena dari sikap ambisius akan melahirkan kejahatan-kejahatan. Ketika seseorang begitu ambisius untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan segala sesuatu, maka ia akan menggunakan segala cara supaya apa yang diinginkannya itu tercapai. Dan ini sangat berbahaya sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sikap ambisius ini harus dihilangkan dari kehidupan kita. Sikap ambisius melahirkan tindak-tindak kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berefleksi bahwa manusia di dalam dirinya sesungguhnya membawa misi Allah. Semua manusia ketika ditempatkan di dunia ini harus membawa misi Allah. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, mereka diberikan misi Allah. Tetapi yang terjadi ketika manusia tidak sanggup membawa misi Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, misi Allah berubah menjadi misi pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ambisius, mereka akan membawa misi pribadinya, bukan membawa misi Allah. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang membawa misi Allah tidak mungkin menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Orang yang dipakai oleh Allah, orang yang di dalam dirinya ada misi Allah, tidak akan mungkin mencari kesalahan orang lain. Tapi ia akan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Kita melihat perbedaan dari Yesus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana Yesus membawa misi Allah. Ia siap melakukan yang menjadi kehendak Allah. Tapi Yakobus dan Yohanes, ketika mereka menjadi pribadi yang ambisius, ingin mendapatkan kedudukan, mereka merasa dirinya layak. Tetapi sesungguhnya tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya, di dalam hati kita, di dalam diri kita, ada misi Allah. Mari kita jalankan misi Allah. Misi Allah tidak pernah mendatangkan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, mampukan kami untuk menjalankan misi Allah, membawa damai dan sejahtera bagi seluruh manusia. Jauhkan kami dari sikap ambisius yang mementingkan diri kami sendiri. Berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa syafaat kami. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami, di mana kami dilanda pandemi virus corona. Tuhan, tolong kami, pelihara kami, jauhkan kami dari mara bahaya ini. Karena kami tahu bahwa pandemi virus corona ini mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh. Kami tidak bisa bekerja seperti biasa. Kami memohon ya Bapa, kiranya Bapa berkenan menjauhkan virus corona ini dari muka bumi ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi orang-orang yang mengabdikan diri untuk menjadi garda terdepan dalam melawan virus corona ini. Kiranya Bapa akan memberkati mereka supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah, Tuhan kiranya akan memberkati Bapak Presiden bersama dengan para menteri, bersama dengan kabinet-kabinetnya semua. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk situasi bencana alam yang mulai terjadi, banjir. Tuhan kiranya akan memberkati orang-orang yang menjadi korban dari banjir ini. Biarlah mereka senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Bapa kami yang di surga, kami berdoa memohon pemulihan bagi pulau kami, Pulau Bali, kami yang hidup dari pariwisata. Sungguh kami merasa bahwa adanya pandemi ini membuat perekonomian di Pulau Bali menjadi lumpuh. Kami mohon Tuhan pulihkanlah pulau kami ini supaya orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan boleh berkati. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya akan memberkati. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan Jemaat Galang Buana. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah kami yang ada dalam persekutuan kami senantiasa memperoleh sukacita. Ada kedamaian yang kami rasakan. Ada kekeluargaan yang boleh kami miliki di dalam persekutuan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan kiranya akan menjamah mereka. Kami berdoa secara khusus untuk anak kekasih kami Aju dalam proses yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan anak kekasih kami Aju. Tuhan kiranya akan senantiasa menyempurnakan kesembuhan yang dokter boleh kerjakan.
Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, masalah pendidikan. Apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati dan biarlah dengan kuasa Tuhan setiap pergumulan mereka boleh Tuhan jawab dan Tuhan kiranya akan menolong mereka di dalam pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Biarlah dengan pertambahan usia mereka boleh bersuka cita semakin teguh imannya di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah menjadi syafaat kami. Kami percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kini tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan ayat penghantar untuk persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Mari bersyukur semua, kita angkat bersama-sama. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, karena hanya karena kasih dan kemurahan saja kami dapat berkumpul bersama keluarga, saudara-saudara kami pada saat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Pada kali ini kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan persembahan ini sehingga dapat berguna demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami yang mengelola persembahan dan juga Sinode GKPB, biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk berkat-berkat-Mu yang masih ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Terkhusus kehidupan kami biarlah kiranya dapat menjadi persembahan yang dapat dilihat dimanapun kami berada, yang suci, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.